Oke, baik Pak. Ini melanjutkan dengan yang tadi pertanyaan mengenai Nataru atau waktu-waktu tertentu yang membuat penumpang itu semakin banyak gitu Pak. Nah, penumpang yang banyak ini kan membutuhkan mobilitas untuk pengangkutan yang lebih banyak juga. Nah, sebenarnya pertanyaan saya itu dari KAI sendiri ini ada rencana lebih lanjut nggak sih Pak untuk jangka panjang mengenai penambahan atau perbaikan infrastruktur rel Pak. Tapi sebelumnya karena tadi sudah dibahas mengenai kewenangan DJKA dan PT KAI, sebenarnya untuk pertanyaan ini pertanyaannya lebih baik ke DJKA atau PT KAI Pak? Kewenangan. Baik Mas Yo, bahwa di PT Kereta Api sebagai operator itu mempunyai kewenangan atau tugas dalam hal perawatan. Kalau itu ngomong masalah sarana prasarana ya, kita ke perawatan. Nah, sedangkan untuk membangun atau membuka jalur kereta api itu kewenangannya ada di Dirjen Perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi kereta api batasannya itu tadi hanya merawat setelah jalur itu dibangun oleh pemerintah atau oleh Dirjen Perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan tersebut. Seperti itu Mas Yo. Berarti memang kalau masalah bisa kebutuhan perkeretaapian ini semakin tinggi, itu emang pembangunan rel itu memang kewenangannya DJKA. Betul, ada di Dirjen Perkeretaapian untuk membangun suatu jalur. Lalu perkeretaapian ini kan memang baru-baru ini mulai pulih kembali gitu ya Pak sebagai transportasi umum. Namun perkeretaapian ini kan bukan satu-satunya transportasi umum yang digemari oleh para masyarakat gitu Pak. Ada pesawat, ada bus untuk perjalanan jarak jauh juga. Sebetulnya kelebihan apa sih Pak yang kira-kira paling ingin ditunjukkan oleh PT KAI dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan umum lainnya? Kereta api memang mempunyai spesifikasi tersendiri ya dalam hal transportasi. Keunggulan kereta api tentu salah satunya sebagai angkutan massal yang cukup besar. Sekali angkut bisa mengakomodir banyak sekali penumpang maupun jenis barang, karena kemampuan sarana dan prasarana kami kan memang sudah mampu. Jadi yang diunggulkan adalah angkutan massal yang cukup besar, kemudian lebih ke jarak jauh. Kereta api itu sangat efektif untuk perjalanan jarak jauh dengan kemampuan penjelajah. Misalkan di Jawa ini kan jaringan kereta api hampir ujung barat sampai ujung timur ada. Banyuwangi hingga sampai ke Jakarta pojokan sendiri sana sudah ada. Nah seperti itu merupakan keunggulan spesifik dari kereta api. Tetapi kami sendiri dengan adanya transportasi lain itu juga bangga bahwa di negara kita ini transportasi harus tumbuh bersama, karena kereta api memang bukan merupakan transportasi monopoli, bukan. Di undang-undang pun diizinkan bahwa boleh atau swasta masuk di bidang perkeretaapian, sangat dibolehkan. Nah, apalagi sekarang apa yang disebut kolaborasi itu ya termasuk kolaborasi atau konektivitas transportasi. Makanya ada konektivitas di stasiun, tidak jauh dari situ ada bandara, bahkan stasiunnya di dalam bandara, dan di dalam bandara juga ada shelter atau dekat dengan terminal, baik bus maupun angkutan transportasi lainnya. Nah itu sangat harus perlu diadakan karena terus berkembang negara kita ini. Itu memang dengan banyaknya transportasi umum memang malah menuju negara kita semakin baik gitu ya Pak? Betul sekali. Kita berlomba untuk menuju baik kan. Angkutan banyak pilihan. Masyarakat disuguhkan dengan banyak pilihan dan kemudahan. Mau pilih mana itu terserah masyarakatnya. Lalu ini mungkin kita mau bahas sedikit yang semoga tidak terjadi gitu Pak. Tapi kan namanya kendaraan itu pasti ada waktu buruknya. Nah dari PT KAI sendiri untuk menghadapi kecelakaan yang mungkin berasal dari bencana alam atau mungkin kesalahan yang ada di
perlintasan sebidang atau bagaimana, itu kira-kira respon dari KAI menanggapi hal-hal itu bagaimana sih Pak, atau berapa lama sih Pak? Kalau mengenai yang disebut kejadiannya, kalau itu bencana alam tentu kita tidak bisa memprediksi secara pasti ya, namanya aja bencana alam. Tetapi di kereta api, bila sebagai contoh saja, bila ada gempa, terasa gempa saja, itu prosedur di operasional kereta api sudah langsung dijalankan, yaitu dengan memberhentikan semua perjalanan kereta api di wilayah yang terasa gempa tersebut. Nah, setelah berhenti, tindakannya apa? Pengecekan jalur atau pengecekan trek yang ada di lintasan tersebut, termasuk jembatan. Adakah ketidaksesuaian, adakah yang tidak normal? Nah, itu wajib diperiksa serentak. Setelah itu dinyatakan aman, nah, barulah kereta api boleh dilakukan pola operasi lagi atau jalan kembali. Tetapi kalau diketahui bahwa gempa tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran jalur atau sudah tidak sesuai lagi dengan keselamatan perjalanan kereta api, ya kereta api harus memberhentikan, karena faktor utama transportasi adalah keselamatan. Bahkan keselamatan itu disebut 3 kali di tahap pertama: keselamatan, keselamatan, keselamatan. Keselamatan adalah yang terpenting dalam bisnis transportasi ini. Tetapi kalau kejadiannya itu bukan dari faktor alam atau bukan dari bencana tadi, seperti di perlintasan sebidang, nah, tentu sudah bisa kita petakan itu. Kita sudah bisa diprediksi dan harus berbuat apa. Nah, yang sudah kita lakukan yaitu sosialisasi terhadap masyarakat dengan berbagai media yang ada, baik sosialisasi langsung maupun sosialisasi lewat awak media. Dan juga kita meminta kepada pemerintah daerah ataupun stakeholder yang berkaitan langsung dengan hal perlintasan sebidang untuk bisa memenuhi atau melaksanakan kewenangannya, sesuai kewenangannya, sehingga bisa berjalan bersama, yang tentunya akan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Karena dengan kerja bersama di bidangnya masing-masing, keselamatan akan terwujud. Seperti itu, Mas Yu. Memang walaupun keselamatan sudah dijaga banget, dijaga sangat oleh KAI, memang butuh kerjasama tetap ya Pak. Betul, betul. Lainnya gitu. Iya. Lalu Pak, membahas tentang keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kira-kira program-program apa sih Pak yang lagi diusahakan oleh PT KAI untuk menambah kenyamanan dan keselamatan dari para penumpang yang ingin naik kereta api itu Pak? Terupdate mungkin yang sudah banyak diketahui masyarakat bahwa jenis-jenis kereta baru sudah diluncurkan atau sudah dijalankan. Tentunya dengan jenis kereta api yang baru itu akan menggantikan kereta api yang sudah lama, sehingga kereta api baru itu bisa mempunyai nilai tambah. Masyarakat tentu bisa membedakan ya, dan perbedaannya sangat signifikan. Bahkan kelas ekonomi sendiri bisa dirasakan kan Mas Cio. Kelas ekonomi itu hampir penumpang nggak percaya kalau ini kelas ekonomi. Tampilannya ya, tampilan interiornya bagus, pendingin ruangannya juga sejuk, tempat duduknya dari sisi warna, kemudian kenyamanan ketika untuk duduk bisa dirasakan langsung. Banyak apresiasi dari masyarakat ke kami bahwa dengan peluncuran kereta api baru itu sangat menguntungkan dan sangat meningkatkan kenyamanan di bidang perkereta apian, seperti itu. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang masih takut nih naik kereta api, karena dulu juga mungkin bisa dilihat kereta api itu ada yang penumpang yang di atasnya atau apa, itu sekarang udah nggak ada ya, karena sekarang udah semakin baik terus ya Pak. Betul sekali bahwa untuk menfilter penumpang dalam tanda kutip penumpang gelap atau yang tidak berkepentingan, tentu sudah bisa diantisipasi dari awal, karena sistem pembelian tiket kami pun sudah digitalisasi ya, sudah melalui aplikasi, bahkan
kami sudah bekerja sama juga dengan aplikasi lain atau channel-channel eksternal lainnya yang sudah kerjasama dengan PT Kereta Api. Itu mempermudah, mempercepat, dan di situ juga akan bisa memfilter bahwa itu penumpang atau bukan, kan seperti itu. Bahkan nanti ketika masuk di stasiun ada yang namanya boarding pass. Nah, di tempat tersebut kemudahan yang sekarang sudah ada seperti face recognition, seperti itu sudah langsung terdeteksi itu penumpang. Nah, tentu saja kalau itu tidak penumpang yang tidak mempunyai tiket, baik pembeliannya lewat aplikasi maupun langsung ke loket Go Show, ya tidak bisa masuk, tidak buka pintunya, karena di face recognition akan sudah teridentifikasi. Seperti itu, Mas Cio. Lalu Pak, walaupun sudah dilakukan selalu perbaikan, penambahan program agar menambah kenyamanan, keamanan, namun kan namanya penumpang pasti aja tetap ada yang komplain. Nah, kalau dari PT KAI sendiri ini alur komplainnya itu gimana sih Pak sampai bisa ditanggapi? Untuk masalah handling komplain atau penanganan keluhan, kami ada yang namanya call center 121. Itu lebih cepat. Melalui gadget masing-masing bisa. Kalau pas ada di stasiun, posisi ada di stasiun, bisa langsung ke customer service. Kami juga mempunyai customer service yang selalu standby di stasiun, tepatnya berada di samping penjualan loket, penjualan tiket atau di loket. Jadi penumpang bila ada keluhan, posisi saat itu masih di stasiun misalkan, langsung bisa ke customer service. Dan bila posisi tidak di stasiun atau di dalam kereta api, petugas yang terdekat langsung bisa. Seperti kalau di dalam kereta api ya kondektur, ke kondektur. Kemudian kalau masih kurang, ada layanan call center 121. Dan itu akan ditanggapi cepat. Kalau kita melaporkannya lewat gadget, ya akan dibalas lewat gadget tersebut. Kalau lewat langsung, ya akan disampaikan secara langsung juga. Cara yang tercepat akan kita tempuh untuk pelayanan keluhan. Ya, mungkin sekian ngobrol-ngobrol hari ini Bapak. Mungkin Bapak untuk terakhir ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat atau teman-teman mahasiswa yang nantinya ingin berkarir di PT KAI gitu Bapak. Kalau pesan secara luas kepada masyarakat, kami selalu berpesan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api karena itu merupakan area yang cukup bahaya. Tercatat di PT Kereta Api secara keseluruhan masih saja sering terjadi kejadian temperan, dalam arti manusia ataupun pengendara menemper kereta api kami yang sedang berjalan sehingga mengakibatkan korban jiwa. Seperti itu. Kemudian kalau dari teman-teman KKN ini tentunya kami berharap generasi muda yang semakin pinter, kemudian wawasannya semakin luas dan mengikuti perkembangan zaman akan bisa juga ikut serta dalam perkeretaapian Indonesia sehingga menjadi kereta api yang lebih maju, seperti itu. Mungkin sekian Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini repot-repot datang ke Solo. Mungkin saya Raffi Prasetyo yang biasa dipanggil Tio pamit undur diri. Mungkin sekian ngobrol-ngobrol singkat dengan Bapak Krisdiantoro selaku manajer Humas Daob 6. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.